Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Komentar Supporter Bola 62. Di video kali ini kita akan membahas, kalau kemarin kita membahas kemenangan Indonesia melawan tim Yordania, kali ini kita akan membahas kisah pilu klub raksasa Eropa di tahun 1958 ya. Kemarin kita bergembira, sekarang kita mencoba membahas kisah pilu dalam dunia sepak bola. Sebelum saya memulai pembahasannya, teman-teman para supporter dan para pencinta bola, sebagai supporter kita harus bangga karena supporter lah yang menghidupkan sepak bola, supporter lah yang membuat sepak bola itu bergairah, dan supporter adalah pemain ke-13 yang memberikan semangat kepada para pemain di pinggir lapangan. Mungkin teman-teman para supporter dan para pencinta bola mungkin banyak, sebagian besar yang menonton hanya dari sisi sepak bola itu sebagai hiburan, dengan euforia supporter di pinggir lapangan. Tapi di kisah yang satu ini, kisah memilukan yang terjadi dalam dunia sepak bola, yaitu di tahun 1958, sebuah tragedi yang memilukan dalam dunia sepak bola. Di tragedi yang terjadi pada saat itu, kalau teman-teman supporter dan para pencinta bola mungkin tidak asing lagi di telinga kita, bahkan di para pencinta bola dan para supporter bola, bahwa Manchester United atau MU yang dikenal dengan nama panggilan MU adalah salah satu klub raksasa di Eropa pada saat itu, di tahun 1958. Mungkin teman-teman yang di supporter bola dan para pencinta bola mungkin teman-teman tahu bahwa banyak klub-klub raksasa yang sekarang ini muncul di era tahun 2024 ini. Mungkin seperti Manchester City di Liga Inggris, Chelsea. Tapi mungkin saat ini teman-teman supporter tidak melihat MU sebagai klub raksasa, karena MU saat ini berada dalam kondisi yang tidak seperti di era kejayaannya. Teman-teman para supporter, kejadian memilukan itu dialami oleh klub Manchester United pada saat itu di tahun 1958. Mereka mengalami masa kejayaan yang sangat luar biasa, tapi tidak ada yang menyangka bahwa bahkan para pencinta MU, Manchester United, dan para penggemar tidak menyangka kalau kejadian itu akan menimpa para pemain sepak bola dan staf pelatih Manchester United pada saat itu. Di tahun 1958 itu,
MU dikenal dengan skuad yang mumpuni. MU dikenal di Liga Inggris atau divisi tertinggi Liga Inggris pada saat itu sebagai klub yang berjaya dan mendominasi. Ini terbukti kalau teman-teman melihat sejarahnya. Saya perhatikan di tahun pada saat kejadian Manchester United berhasil memenangkan Liga Champion, Liga Inggris maksud saya, Liga Inggris di tahun 1955, 1956, 1957, dan itu artinya saat itu Manchester United adalah sebagai tim juara bertahan di Liga Inggris pada saat itu. Ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, saat itu Manchester United menjadi tim juara bertahan dengan 2 kali berturut-turut. 1955, 1956 mereka berjaya meraih gelar juara Liga Inggris. 55, 56, 57 mereka juga berjaya, dan kejadiannya terjadi di 1958. Kisah piala itu menghantam pemain Manchester United dan staf pelatihan mereka. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, kejadian itu terjadi ketika pemain Manchester United harus menjalani pertandingan European Cup, kalau yang sekarang dikenal dengan format Liga Champion, yang dulu di tahun 1958 dikenal dengan nama European Cup. Saat itu Manchester United yang ditangani oleh pelatih legendaris mereka, yaitu Matt Busby. Dia adalah pelatih yang sangat luar biasa, yang harus melakoni laga tandang melawan klub Red Star, yang mungkin teman-teman supporter hari ini tidak mengenal klub ini, tapi di era 1958 itu banyak klub-klub yang saat ini sudah tidak terlihat namanya, tapi di tahun itu 58 itu Manchester United harus melakoni laga tandang babak perempat final European Cup atau yang dikenal dengan sekarang ini Liga Champion di kandang Red Star. Ya, klub bernama Red Star ini akan menjadi lawan Manchester United di kandang mereka, dan itu artinya para pemain harus melakukan penerbangan ke tempat tujuan. Dan singkat cerita teman-teman sekalian, di dalam perjalanan mereka berhasil sampai di Stadion Red Star pada saat itu dan melakukan pertandingan melawan Red Star di kandang Red Star itu sendiri. Dan pada saat itu teman-teman supporter dan para pencinta bola, Manchester United merayakan keberhasilan mereka meloloskan diri di babak semifinal European Cup yang dikenal sekarang ini dengan Liga Champion. Euforia itu terjadi sampai di lapangan, kemudian berlanjut di ruang ganti, dan setelah mereka
Selesai merayakan euforia yang terjadi itu, singkat cerita, kemudian mereka bersiap-siap melakukan perjalanan kembali ke kandang mereka untuk melangsungkan pertandingan berikutnya, baik di Liga Inggris dan untuk mempersiapkan diri kembali ke kota Manchester atau kandang mereka. Namun euforia dan kemenangan yang didapat oleh Manchester United di kandang Red Star dan euforia mereka lampiaskan baik di lapangan maupun di ruang ganti Red Star ternyata tidak berlangsung lama para teman-teman supporter dan para pencinta bola. Singkat cerita teman-teman sekalian, sebelum saya melanjut ceritanya, saya katakan kepada teman-teman supporter pencinta bola bahwa suara saya agak pelan karena kita membicarakan tentang kisah pilu dari sebuah sepak bola. Dan setelah kemenangan dan euforia itu terjadi, mereka bersiap-siap mengemas barang-barang mereka untuk kembali melakukan penerbangan kembali ke kandang mereka, yaitu di Old Trafford. Namun kejadian itu tidak ada yang menyangka di tanggal 6 Februari 1958 dari 44 rombongan yang bersiap, baik itu dari pelatih, staf, dan pemain Manchester United itu sendiri, empat pemain dan staf kepelatihan ikut dalam penerbangan ini. Mereka akan melakukan rute perjalanan dari Beograd, Yugoslavia, menuju kota Munich, kemudian lanjut menuju kota Munchen, kota Manchester atau kandang mereka. Setelah merayakan kemenangan yang bersejarah itu, kemudian mereka melakukan perjalanan, dan ada satu kejadian aneh sebelum mereka melakukan perjalanan itu. Satu pemain lupa membawa paspor, dan sehingga penerbangan ditunda selama 1 jam, sehingga pada saat itu rombongan harus menunggu pemain ini mengambil kembali paspor mereka. Dan setelah berhasil, sang pilot dari ambasador, pesawat yang berjenis ambasador itu mencoba lepas landas dari kota Munchen. Dan teman-teman supporter dan para pencinta bola perlu diketahui bahwa kesinggahan mereka di kota Munich selain mengisi bahan bakar, melakukan pengisian bahan bakar. Dan setelah berhasil melakukan pengisian dan ingin melakukan penerbangan, pada saat itu kota Jerman dilanda badai salju, dan sang pilot dianggap bersalah atau karena melakukan penerbangan di saat ada peringatan badai salju yang terjadi di kota Jerman, kota Munchen pada saat itu. Dan
Singkat cerita, pada saat kejadian itu, sang pilot melakukan lepas landas pertama namun kemudian gagal, dan sang pilot kemudian mencoba melakukan percobaan kedua di lepas landas dari kota Munich dan kemudian gagal. Dan di percobaan ketiga, disitulah awal mula terjadinya cerita mengenaskan setelah mereka melakukan euforia di kemenangan mereka di restart dan menuju ke babak semifinal. Singkat cerita, teman-teman supporter dan para pencinta bola, di lepas landas yang ketiga itu, karena cuaca dan kondisi bandara yang tergenang salju mengakibatkan pesawat tidak mencapai kecepatan maksimum dalam melakukan lepas landas, dan akhirnya tragedi pun terjadi. Pemain dan staf pelatih Manchester United yang berada di dalam pesawat mengalami kecelakaan, dan sang pilot tidak mampu mengendalikan pesawat sehingga pesawat yang ditumpangi oleh pemain Manchester United dan para staf kepelatihan mereka menabrak rumah kosong yang berada di sekitaran bandara, dan akibat tabrakan itu terjadilah ledakan dan kebakaran pada pesawat tersebut. Ini kisah yang sangat luar biasa, dan atas tabrakan itu secara mengejutkan, dari 44 rombongan yang ikut melakukan penerbangan itu, 11 atau 23 dinyatakan meninggal, dan 7 pemain diantaranya meninggal di tempat, dan berselang beberapa lama setelah perawatan yang dilakukan dinyatakan 23 meninggal. Ini diberitakan di berbagai media dan diulang-ulang setiap tanggal 6 Februari di beberapa media terkenal di Indonesia seperti Kompas dan beberapa media lainnya. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, dari 44 tim yang melakukan rombongan penerbangan itu, 23 dinyatakan meninggal, 11 pemain dan 12 staf. Dan untungnya pada kejadian itu, pelatih legendaris mereka, Bjorkgård, Matt Busby, dinyatakan selamat dalam kejadian itu. Sementara 12 staf mereka dinyatakan gugur setelah mereka mengalami kecelakaan, dan 11 pemain diantaranya meninggal dunia. Mungkin teman-teman yang tidak pernah melihat ini, mungkin teman-teman bisa membuka video-video yang berkaitan dengan kejadian ini, di mana 11 pemain itu, mungkin teman-teman yang di era sekarang ini tidak mengenal pemain ini, tapi pemain ini beberapa nama: Gilbert, Rogan Bernie, kapten mereka, Eddie Coleman, kemudian Mark Jones, David Beck, Tommy Taylor, Billy Whelan, dan Edward. Dan kejadian itu hampir-hampir saja membuat pemain Manchester atau klub raksasa Liga Inggris itu bubar karena ketidakcukupan pemain menghadapi liga pada saat itu. Namun di sisi lain, kebesaran nama klub itu yang
berhasil meraih Liga Champions di tahun setelah kejadian itu. Dan ada catatan menarik dari rival mereka, Nottingham Forest dan Liverpool. Dengan krisis yang dialami oleh rivalnya itu, Liverpool dengan senang hati menawarkan beberapa pemain mereka untuk bergabung dengan Manchester United tanpa biaya apapun. Meskipun kejadian itu tidak membuat para pemain dan menjadi lemah, tapi di babak semifinal mereka harus takluk di tangan AC Milan meskipun mereka tetap melanjutkan pertandingan di semifinal, dan mereka harus takluk dari AC Milan dengan skor 5-2 di babak semifinal European Cup atau yang dikenal dengan Liga Champions. Setelah kejadian itu, singkat cerita, setelah kejadian itu mereka butuh waktu 7 tahun untuk kembali meraih gelar mereka di Liga Inggris, dan Liga Champions mereka berhasil meraihnya kembali di tahun 1967 dan 68 setelah mengalahkan Benfica di final. Teman-teman supporter sekalian, itulah kisah pilu dari Manchester United yang saat ini kita kenal dengan klub top di era Sir Alex Ferguson, di era modern. Tapi mereka pernah mengalami dinamika yang sangat luar biasa. Kisah pilu setelah berhasil meraih kemenangan melawan Restart di babak 8 besar. Kemudian tidak berselang lama mereka melakukan euforia kemenangan, tiba-tiba terjadi kecelakaan itu. Semoga para pemain mendapat tempat layak. Terima kasih telah menonton video ini, dan teman-teman supporter sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.